Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Kingdom Daily Devotion berjudul Daripadanya Harapanku. Diambil dari Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, apa perbedaan antara ekspektasi dan harapan? Ekspektasi itu adalah antisipasi akan hasil tertentu berdasarkan logika manusia. Ekspektasi dibatasi oleh pemahaman kita pastinya gitu ya. Nah, dalam kehidupan ini harapan itu adalah harapan orang percaya itu adalah keyakinan yang teguh akan janji dan rencana Tuhan. Bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Jadi harapan itu bersifat jangka panjang, abadi dan berlabuh pada kekekalan. Itu ditulis di Ibrani 6 ayat 19. Harapan bukan tentang apa yang akan terjadi, melainkan tentang mempercayai siapa Tuhan itu. Harapan berakar pada Tuhan sendiri, bukan pada orang atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Roma 15 ayat 13. Nah, Abraham, Alkitab katakan, berharap tanpa dasar. Itu ditulis di Roma 4 ayat 18. Ketika ia berharap percaya kepada Tuhan akan memberi keturunan, meskipun tampaknya mustahil. Ekspektasi itu seperti cabang pohon, sedangkan harapan itu adalah akarnya. Ekspektasi kita mungkin kecil atau salah arah, tetapi jika harapan kita teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan goyah ketika kondisi hidup ini berubah. Kita semua hidup dengan harapan. Seorang mahasiswa berharap untuk lulus. Seorang petani mengharapkan panen. Seorang ibu mengharapkan anaknya tumbuh kuat. Dan seorang yang percaya mengharapkan janji-janji Allah itu digenapi. Harapan itu membentuk cara kita hidup, cara kita berharap, dan cara kita bertekun. Namun pertanyaan sebenarnya adalah dari siapa kita berharap? Pemazmur Daud menjawab dengan jelas bahwa harapannya bukan dari manusia di ayat yang tadi kita baca. Atau di dalam sebuah keadaan, atau di dalam sebuah usaha sendiri. Itu semuanya harapan hanya dari Allah sendiri. Harapan di dalam manusia bisa gagal. Teman bisa mengecewakan, pekerjaan bisa hilang, impian bisa runtuh. Namun ketika harapan kita berakar pada janji-janji Allah yang tak pernah berubah, kita menambatkan hidup kita pada harapan yang tidak tergoyahkan. Ibrani 6 ayat 19. Ayat bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa harapan utama kita bukanlah pada kemampuan manusia, melainkan pada kedaulatan Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan harapan yang pasif. Harapan adalah sikap menunggu dengan penuh iman. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan begini, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Harapan adalah menunggu dengan penuh harapan. Mengetahui bahwa waktu Tuhan itu adalah yang sempurna dan yang terbaik. Tuhan seringkali membentuk kembali harapan-harapan kita. Kita mungkin mendambakan kesuksesan duniawi, tetapi Dia mengarahkan kita kepada harapan yang benar di dalam rancangannya. Tuhan selalu menghormati firman-Nya sendiri. Meskipun manusia mungkin terlalu banyak berjanji dan kurang menepati, Tuhan selalu menggenapi apa yang telah Dia firmankan. Itu ditulis di Bilangan 23 ayat 19. Jadi hari ini kembali kita renungkan arti daripada harapan ini. Jadi begini Bapak Ibu, kita masuk dalam hari yang baru dan setiap hari harapan kita itu memang kepada Kristus Yesus. Ya, bukan sekedar harapan akan terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Harapannya itu kepada Kristus Yesus. Jadi apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia berikan kepada kita, apapun jawaban doa, karena harapan kita kepada pribadi Yesus, kita akan tenang karena jawaban doa itu, kita akan langsung paham bahwa harapan doa itu atau jawaban doa itu akan membawa kebaikan bagi kita. Di hari kita menerima jawaban doa dan kita nggak suka terimanya, ya, kalau kita berharap kepada Yesus, kita akan kembali diingatkan, kita akan langsung kemudian menilik diri kita sendiri dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan sediakan, apapun yang Tuhan jawab doa kita, mungkin tidak sesuai sama keinginan kita, pasti ujungnya membawa kebaikan. Karena harapan kita bukan kepada jawaban doanya, tetapi kepada Kristus Yesusnya, kepada pribadi ini yang tidak pernah salah, yang selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Jadi itu sekali lagi, harapan kita hanya ada padanya. Gitu ya. Jadi harapan kita ada kepada pribadi Yesus itu sendiri. Mari kita reframe pikiran kita, ganti paradigma yang lama, paradigma yang salah, supaya kita kalau berharap itu
adalah berharap kepada pribadinya, pribadi Yesus, yang pasti membawa jawaban yang baik bagi kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena pasti yang dia lakukan bagi kita membawa kebaikan pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar sesuatu hal yang sangat indah. Harapan kami itu bukan kepada sebuah jawaban doa yang akan membuat kami puas mungkin keinginan kami. Tapi justru ketika kami tidak mendapat jawaban doa sesuai sama keinginan kami justru sadar bahwa jawaban doa itu pasti membawa kebaikan bagi kami, karena Tuhan Maha tahu, kami enggak. Tuhan Maha hadir, kami tidak. Tuhan Maha kuasa, kami tidak. Itu sebabnya Tuhan, harapan kami itu hanya kepadamu, ya Tuhan. Dan kami meletakkan semua harapan kami kepadamu, karena Engkau yang mengerjakan, Engkau yang berperang bagi kami di dalam masalah kami, dan Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, berikan kami paradigma yang benar, pemikiran yang benar, supaya hari ini kami mengerti bahwa harapan di dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri tidak akan pernah bisa mengecewakan. Karena apapun yang Kau sediakan, pasti ujungnya membawa kebaikan bagi kami. Engkau indah, Engkau berdaulat, Engkau luar biasa atas hidup kami. Biarlah kebenaran ini menjadi jangkar dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan buka dan mulai hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, terima kasih bahwa firman Tuhan menopang kehidupan kami. Kami buka hari yang baru di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.